Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Gilang Ramadan dengan NPM 21170511082. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Topik pembahasan yang saya angkat adalah definisi sistem bus, struktur dan fungsi sistem bus, cara kerja sistem bus, dan juga jenis-jenis dari sistem bus. Materi yang pertama yaitu definisi sistem bus. Bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam sistem komputer. Karakteristik yang terpenting dari sebuah bus adalah bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50-100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran tersebut ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Masing-masing saluran memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda pula. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu saluran data, saluran alamat, dan juga saluran kontrol. Yang pertama adalah data bus. Data bus atau saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut sebagai bus data. Umumnya bus data ini terdiri dari 8, 16, atau 32 saluran, di mana jumlah saluran tersebut diaktifkan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya jika bus data lebarnya adalah 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua adalah address bus atau saluran alamat, yang digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya jika CPU akan membaca sebuah word data dari dalam memori, maka CPU akan meletakkan alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum pada sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat ini juga dipakai untuk mengalamati port-port input-output. Biasanya bit-bit berorde yang lebih tinggi yang digunakan untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada sebuah modul. Yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama-sama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat yang digunakan sebagai pengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol akan melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan akan menunjukkan validitas data dan informasi pada alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, input-output write, input-output write, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan juga reset. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bus. Jenis-jenis bus dibedakan menjadi dua. Yang pertama dedicate, yaitu merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sifat-sifat dari dedicate ini yaitu 1. Data bus dan address bus memiliki jalur yang terpisah. Yang kedua, rancangan lebih mahal. Dan yang ketiga, kecepatan transfer data lebih tinggi. Jenis bus yang kedua yaitu time multiplex, yaitu merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Sifat-sifat dari time multiplex ini yaitu 1. Jalur data dan address dijadikan 1, 2. Rancangan lebih murah, dan 3. Kecepatan transfer data lebih lambat dibandingkan dengan dedicate. Kemudian cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, tentu saja arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performanya digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU atau VGA GP dihubungkan oleh bus utama yang berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sementara untuk perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan alat yang bernama Bright. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.